Selamat datang Dewa Perang, hidup Dewa Perang, hidup selamanya. Selamat datang Dewa Perang, hidup Dewa Perang, hidup selamanya. Wang Meina, kamu wanita jahat berhati ular. Aku bekerja keras membawa batu bata hanya untuk membuatmu hidup enak. Kamu malah mengkhianatiku. Bersamamu hanya karena kamu tampan. Kudengar selama ini, kamu bahkan belum pernah menyentuh tangannya. Sangat menggelikan, aku sudah mainkan seluruh tubuhnya. Mau tidak kuceritakan prosesnya? Aku benar-benar ingin memakanmu di hadapan si sampah ini. Liu Chengjun, dasar binatang. Yang Master Liu, kamu tidak apa-apa? Berani memukulku, akan kubuat kamu tahu. Akibat memukulku. Matalah. Dasar cacat, mau makan bakpao ya? Ambil sendiri. Setelah dapat, tidak akan lapar lagi. Dasar cacat, sini. Ini hadiah dariku. Makan. Setelah makan tidak akan lapar lagi, kan? Pergi sana. Dasar cacat. Panggil aku ayah. Aku akan selamatkanmu. Dasar tua bangka, sakit sekali. Diam. Ilmu pengobatan kuno menyelamatkan umat. Dewa naga muncul memasuki jiwa. Coba bangun. Wah, tua, aku sembuh, benar-benar sembuh, hebat sekali. Bocah, cepat bantu aku bangun. Ayo, ayo, wah, berat sekali. Sekarang kamu adalah penerus Dewa Naga, tentu saja hebat. Dasar bocah, menjadi Dewa Naga, menguasai pengobatan dan bela diri. Tak tertandingi di dunia. Aku sudah memberikan posisi Dewa Naga padamu. Cepat panggil ayah. Benarkah? Tunggu, posisi Dewa Naga begitu hebat. Kenapa kau berikan padaku? Dasar tua bangka, selama setengah tahun pantatku sudah kau tendang berapa kali? Sudah kata, masih mau menendangku? Jangan mimpi. Dasar bocah, kamu. Tua, kenapa denganmu? Jangan bercanda denganku. Aku hampir mati. Janji padaku satu hal, temukan kultus Fodo. Hancurkan mereka. Aku bisa mengobati, aku bisa menyelamatkanmu, cepat ajari aku. Tidak berguna. Janji padaku, hancurkan kultus voodoo. Baik, aku setuju denganmu. Bisa panggil aku ayah? Tua bangka. Liu Chengjun, Wang Meina,
3 tahun lalu kalian mencoba membunuhku, sekarang aku kembali. Saatnya menghitung. Lapor, Dewa Perang. Ibumu sedang dihina. Tolong selamatkan dia. Lepaskan aku akan memberitahumu. Kamu dan anakmu yang lemah itu sama-sama sampah. Kalau hari ini kau tidak membersihkan kaca di lantai, aku akan memberimu pelajaran. Nenek tua bangka ini sudah tua dan buta. Buat apa disimpan? Disimpan buat hiburan, lihatlah wajahnya yang mengerikan ini. Tidakkah kau merasa lucu? Sayang, kamu benar sekali. Aku suruh kau bersihkan kaca di lantai. Kau pura-pura mati di sini. Aku bersihkan, jangan pukul aku. Berhenti. Kalian bukan manusia? Bagaimana bisa menyiksa orang tua? Ini bukan putri keluarga Su? Sekarang semakin cantik, lain waktu kalau ada waktu. Makan bersama kakak. Liu Xiao, aku tidak cantik juga. Sayangku yang paling cantik. Bibi, aku akan bawa kamu ke rumah sakit sekarang. Tidak. Nona Su, lebih baik jangan ikut campur, nanti. Kamu yang kena masalah. Aku pasti akan ikut campur. Sekarang juga aku telepon polisi. Telepon polisi. Bawa dia pergi. Bawa pergi. Kalian mau apa? Lepaskan aku. Berhenti. Shen Sheng. Ibu, aku pulang. Shinger, benarkah ini kamu? Ibu, kenapa bisa begini? Matamu kenapa tidak bisa melihat, Ibu? Ibu baik-baik saja. Yang penting kau pulang saja sudah cukup. Ibu, anakmu tidak berbakti, pulang terlambat. Pulang cepat pun bagaimana? Di hadapanku, kau hanya bisa disiksa. 3 tahun lalu kenapa tidak mati saja, membuatku harus memenjarakanmu. Bagaimana, enak makan di penjara? Kau sampah ini, kenapa tidak mati saja di penjara? Pulang buat apa? Ternyata, dia ingin melihat ibunya disiksaku. Tapi tenang, sebentar lagi kau akan berakhir seperti ibumu yang menyedihkan ini. Wang Meina. Liu Chengjun. Berani memanggil namaku langsung? Mau mati? Kalian hari ini, jangan harap bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Waduh, si sampah ini mulai bicara besar. Si pecundang, aku bisa melemparkanmu dari lantai atas sekali. Akan ada yang kedua kalinya, lihat apakah kali ini nyawamu masih seberuntung itu. Kumahan, lepaskan aku. Ibu, jangan berlutut pada mereka. Nenek tua bangka, nyawamu yang busuk ini tidak kuhargai. Tapi tenang saja, setelah anakmu mati, akan kuantar kau bertemu dengannya. Aku sangat baik hati. Pasti akan menyatukan kalian berdua, keluar semua. Lempar dia dari sini. Tidak, jangan. Liu Chengjun, ini kejahatan. Kamu tidak takut hukum? Di Tianfu, aku hukumnya. Aksi. Ini. Si sampah cepat bangun. Pukul dia. Pikandang. Jangan kira aku takut hanya karena kau bisa sedikit bela diri. Di Tianfu, orang tak berdaya sepertimu hanya. Oh ya? Apa yang kau lakukan? Nok, kau baik-baik saja? Bibi, dia baik-baik saja. Dia tidak apa-apa. Sudah kukatakan, kalian berdua malam ini. Jangan harap bisa meninggalkan tempat ini hidup. Lepaskan aku. Aku adalah anggota keluarga nomor 1 di Tianfu. Jika kau berani menyentuhku, keluarga Liu tidak akan membiarkanmu. Shensheng, kau hila. Lepaskan Tuan Lu. Tuan Lu. Sekarang, giliranmu mati. Xiaoxing, hentikan. Xiao Xing, kita tidak bisa membunuh. Ibu, mereka menyiksamu seperti ini, pantas mati. Jangan. Ibu, aku akan membawamu pulang. Tuan Liu kau baik-baik saja? Tuan Liu. Pergi. Tuan Liu. Gatal sekali. Ada apa ini? Ibu, bagaimana matamu bisa rusak? Apa ada yang menyakitimu, Ibu? Apa yang sebenarnya terjadi? Cepat beritahu aku. Aku akan memberitahumu. Jangan gegabah, ya? Wang Meina yang menusuk mataku dengan pisau. Kalian mau apa? Lepaskan aku?
Wang Meina. Dulu setelah kejadian itu, Wang Meina membohongiku. Dia bilang asalkan aku jadi pembantunya, dia akan membujuk Liu Chengjun untuk melepaskanmu. Selama 3 tahun ini, Wang Meina menyiksaku dengan berbagai cara. Aku masih berharap dia bisa membantumu. Aku bodoh. Ibu, aku menyesal. Antara ibu dan anak, ngapain minta maaf? Yang penting kamu sudah pulang. Ibu, aku keluar sebentar. Kamu mau apa? Jangan-jangan mau cari Wang Meina? Xiaosheng, kamu sudah pulang, mari kita hidup tenang. Orang-orang ini, kita tidak bisa melawan. Aku tidak boleh kehilanganmu lagi. Bukan, Bu. Aku cuma mau beli sesuatu. Aku akan segera kembali. Kamu tidak bohong, kan? Aku tidak akan membohongimu. Aku anakmu. Wang Meina. Sepertinya hukumanku padamu masih terlalu ringan. Kamu butakan mata ibuku, aku akan mencongkal matamu. Dokter Zhao, apakah kondisiku bisa diobati? Bisa. Bagus, bagus. Besok aku akan datang. Bagus sekali. Shunsheng, dasar sampah, mau apa kau? Berani tidak hormat pada bos? Cari mati. Kalian berani memukulku? Aku akan suruh Tuan Liu membunuh kalian. Liu Chengjun. Kalau dia melihatmu dalam keadaan menjijikan seperti ini, maukah dia masih menerimamu? Lagi pula, dia sendiri sedang susah. Pergi. Kenapa aku tidak bisa? Ganti yang lain. Eo. Dia sendiri sedang susah. Dasar sampah, meski tanpa Tuan Liu. Berani kau sentuh aku? Kau cuma seorang penjahat yang pernah dipenjara. Asal aku mau, kamu bisa langsung mati tanpa tempat dikubur. Wajahmu gatal dan sakit ya? Wajah yang paling kamu banggakan ini. Bagaimana rasanya wajahmu hancur? Wajahku, kamu yang merusaknya. Menurutmu? Berani-beraninya merusak wajahku, aku bunuh kamu. Mulai hari ini, kamu bukan cuma wanita jelek yang menjijikan, tapi juga akan jadi buta. Kamu mau apa? Kamu butakan mata ibuku, sekarang ganti dengan matamu. Mataku? Aku tidak akan membunuhmu, karena dengan kondisimu sekarang, hidup lebih menyiksa daripada mati. Aku belum tahu namamu. Nama kesueksayan. Nona Su, terima kasih untuk hari ini. Yang penting tante baik-baik saja. Liu Chengjun itu, sudah lama tidak suka dengannya. Dulu cuma tahu dia tukang genit. Tapi ternyata dia sejahat itu. Tapi hari ini kamu pukuli dia sampai begitu. Keluarga Liu mungkin akan cari masalah. Tenang, aku akan baik-baik saja. Pede banget, jangan-jangan kamu bos besar yang sembunyi. Bercanda kok. Intinya kamu hati-hati ya. Kalau butuh bantuan, kapan saja bisa cari aku di keluarga Su. Terima kasih. Oh ayah. Belum tanya, namamu siapa? Namaku Shen Xing. Nama kita sama ada, Sin. Sama-sama ada, Sin, kebetulan banget. Ayo Bertman. Bos. Kak Shen, ini siapa? Dia adalah adikku. Aku lebih tua beberapa tahun dari bos. Kok jadi adik? Hello. Halo, baik, aku segera sampai. Ada apa? Ayahku kritis, dia juga di rumah sakit ini. Aku duluan ya. Baik. Changlong, jaga baik-baik ibuku. Tuan Su tiba-tiba kambuh. Hasil pemeriksaan ulang keluar, tetap tidak ada kelainan. Dengan kondisi sekarang, sepertinya tidak akan bertahan lebih dari sebulan. Ayah jangan tinggalkan aku, ayah. Aku bisa menyelamatkannya. Aku bisa menyelamatkan ayahmu. Kamu dokter? Bukan. Konyol. Kalau bukan dokter, jangan asal bicara di sini.
Kondisi Tuan Su sangat khusus. Bahkan kami dokter yang sudah berpengalaman bertahun-tahun pun tidak bisa berbuat apa-apa. Berdasarkan apa kamu bilang bisa menyelamatkannya? Kakak Shen, aku tahu niatmu baik. Tapi sejak ayah sakit, sudah pergi ke banyak rumah sakit dalam dan luar negeri, tidak ada perbaikan. Bahkan penyakit apapun tidak diketahui. Racun di paru-paru ayahmu kambuh. Tidak sampai 10 menit lagi akan sesak napas, kalau tidak segera diobati. Sudah tidak selamat lagi. Omong kosong. Kami sudah melakukan banyak pemeriksaan. Tidak ada masalah sama sekali di paru-paru Tuan Su, Nona Su. Jangan dengarkan omongannya. Bertahun-tahun lalu, paru-paru ayah memang pernah terluka. Tapi waktu itu sudah sembuh. Kak Shen, tolong selamatkan ayahku. Baik. Nona Su, Hanggan. Sebenarnya Tuan Su masih punya waktu 1 bulan. Kalau kamu biarkan dia main-main seperti ini, khawatirnya bisa tewas seketika. Dokter, biarkan dia mencoba. Titik akupuntur tidak boleh ditusuk sembarangan, bisa berakibat fatal. Racun di paru-paru ayahmu sudah kubersihkan. Dia akan segera sadar. Kakak Shen, ayahku benar-benar sembuh. Masa sih? Kamu pikir dengan menusuk-nusuk sembarangan, dia bisa sembuh? Kamu pikir kamu juga penyembuh? Shawek Sayan, ayah, kamu sadar. Ayah kenapa? Kak Shen, ayahku kenapa? Ya jelas karena dia main tusuk-tusuk sembarangan. Kakak Shen, ini sebenarnya bagaimana? Dia ini, Bagaimana kondisi ayah Xiao Xin? Tuan Su? Tuan Su sepertinya sudah tidak bisa diselamatkan. Apa? Jia. Dia yang berpura-pura jadi dokter menusuk Tuan Su beberapa kali. Hasilnya muntah darah hitam. Semakin parah, sepertinya tidak akan bertahan beberapa hari lagi. Kakak, bukan salah Kakak Shen. Aku yang menyuruhnya mengobati ayah. Xiao Xin, kamu benar-benar sembrono. Bagaimana bisa kamu sembarangan meminta orang mengobati ayah? Kalau ayah sampai terjadi apa-apa, bagaimana? Aku, Dewa penyembuh, tolong cepat periksa ayahku. Dua Penyembuh. Aku pergi keluar kali ini untuk mencari tabib. Dia bisa membantu menyembuhkan penyakit ayah. Kau, nanti aku akan menghitung denganmu. Tabib, maaf merepotkanmu. HM, minggir. Cepat minggir dariku. Jangan ganggu tabib mengobati. Jika ayahku ada masalah karenamu, aku akan membuatmu membayarnya. Kak Shen, minggirlah. Bayarkan tabib memeriksa ayah. penyakit Tuan Su sudah sembuh. Jika dipaksakan diobati lagi, khawatir akan menimbulkan masalah lain. Bocah tak tahu apa-apa, minggir. Kak Shen, minggirlah. Ini adalah penyakit tersembunyi Tuan Su yang menumpuk dan merusak organ dalam. Sebenarnya bisa sembuh dengan perlahan diatur. Tapi orang yang diundang Nona Su ini memaksa menggerakkan tenaga dalam Tuan Su. Meski sementara efektif, tapi akhirnya malah memperburuk penyakit. Susin, lihat apa yang kau lakukan. Aku tidak sengaja. Aku hanya ingin. Tidak apa, aku bisa menyelamatkan Tuan Su. Berhenti. Kau akan membunuhnya. Lepaskan, aku ini tabib. Berani kau meragukanku? Kau tabib? Bukan aku lalu siapa? Jangan ganggu aku puntur. Jika ditunda lagi, nyawa Tuan Su akan hilang. Susin, bisakah kau menyuruh orang minggir? Pergi. Kau tidak ingin ayah hidup? Kak Shen, bagaimana kalau kau bangun dulu? Kak Shen. Sudah, kalian lihat baik-baik. Lihat ini. Terima kasih, tabib. Tidak usah berterima kasih. Hanya saja lain kali saat aku puntur. Jangan bawa orang sembarangan mengganggu. Jika diganggu lagi, jangan undang aku lagi. Baik? Ayah, tabib, cepat lihat. Apa yang terjadi dengan ayahku? Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Tadi bukannya baik-baik saja? Kak, ayah tidak bernapas lagi. Tabib, tolong selamatkan ayahku. Orang tadi. Ada kara. Kak Shen, ayah tidak bernapas. Bagaimana ini? Minggir. Sudah. Kak, ayah sudah bernapas lagi. Sebelumnya muntah darah hitam. Itu adalah sisa racun dalam tubuh Tuan Su yang keluar bersama darah. Setelah itu istirahat sebentar akan sembuh. Tapi tabib yang kalian undang ini menggunakan jarum mengacaukan sirkulasi darah tubuh Tuan Su, membuat nyawanya tergantung di ujung tanduk. Tuan Su, apakah Anda yakin? Dia benar-benar tabib ajaib? Masih ingin kabur? Kamu bukan tabib ajaib. Kamu penipu. Tuan Su, ampunilah, saya hanya ingin mencari makan. Bukan bermaksud menipu Anda. Kalau Tuan Su sudah sembuh, saya pergi dulu. Kakak Shen, maafkan saya. Tadi saya seharusnya tidak meragukanmu. Saya hanya... Saya mengerti. Kalau saya jadi kamu, saya juga tidak akan percaya. Saya harus pulang merawat ibu saya. Saya pergi dulu. Tuan Shen, saya juga minta maaf atas sikap saya tadi. Anda menyelamatkan ayah saya. Apa yang Anda inginkan?
keluarga Su akan memenuhi permintaan Anda. Tidak perlu. Tuan Shen. Bos, ada yang berani menipu Anda. Haruskah saya memberinya pelajaran? Anda adalah tabib ajaib yang sebenarnya. Orang-orang ini benar-benar tidak tahu diri. Berisik. Bos, orang yang paling saya kagumi seumur hidup adalah Anda. Anda adalah dewa perang sekaligus tabib ajaib. Bos, tunggu saya dong. Ibu. Singer, ibu melihatmu. Cepat. Cepat biarkan ibu lihat baik-baik. Aduh. Sudah 3 tahun tidak bertemu. Anakku Kurusan. Pasti banyak menderita di luar sana. Tidak apa-apa, Bu. Semuanya sudah berlalu, mulai hari ini. Saya pasti akan membuat ibu hidup bahagia. Ibu tidak meminta hidup bahagia. Ibu hanya ingin kamu sehat. Ibu sudah senang. Baik. Bos, Liu Chengjun benar-benar jadi sampah. Sekarang dia mencari tabib di mana-mana. Bodoh sekali. Bos, kita biarkan saja dia begitu. Dulu dia ingin membunuh Anda. Membiarkannya. Mungkinkah? Dia akan datang sendiri padaku saat itu. Ada kabar dari Kultus Wodo? Tidak, saudara-saudara sudah mencari kemana-mana, tapi tetap tidak ada kabar sama sekali. Tambahkan orang, terus cari. Ya, Kak Shen, aku Susin. Aku ingin minta bantuanmu. Baik. Tuan Shen, terima kasih sudah membantu. Nenek Kiao ini sangat dihormati di Tianfu. Meski sudah tua, kesehatannya selalu baik. Tapi beberapa bulan lalu, tiba-tiba sakit parah, nyaris meninggal. Kalau kau bisa menyembuhkannya, keluarga Kiao tidak akan melakukan serangan. Keluarga Kiao adalah satu dari pasar Tianfu. Sudah, aku hanya membantu Nona Su saja. Terima kasih, Kak Shen. Silakan. Kepala keluarga Kiao. Inilah tabib ajaib yang kubicarakan. Mudah sekali. Jangan lihat dia muda. Dia yang menyelamatkanku dari ambang kematian, hanya dengan beberapa tusukan jarum. Penyakitku langsung sembuh. Sangat ajaib. Berguru pada aliran apa? Tidak berguru pada aliran manapun. Xu Nianfeng. Kau berani membiarkan orang tak dikenal mengobati nenek? Kalau terjadi kesalahan, sanggupkah kau bertanggung jawab? Jia. Paman Kiao, ayah sebelumnya nyaris meninggal. Kak Shen yang menyembuhkannya. Bagaimana kalau kau biarkan dia memeriksanya? Baik. Tapi kukatakan dulu kalau nenek ada sedikit masalah keluarga Su, ya. Kak Shen, tolonglah. Baik. Kultus Wudu. Ada apa? Nenek bukan sakit, tapi terkena racun kultus wudu. Apa? Tapi kami tidak punya masalah dengan kultus wudu. Bagaimana bisa? Aku akan mengobati nenek dulu. Ambilkan mangkuk. Campurkan darah ini dengan makanan cair. Berikan pada nenek untuk dimakan. Tuan Shen. Ini untuk mengobati nenek, tidak boleh sembarangan. Banyak tabib terkenal tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya dengan air darah ini, penyakit bisa sembuh? Waktu mengobatiku, kan pakai akupunktur juga? Darahmu berguna. Tidak percaya. Tidak usah. Paman Kiao, hanya segelas air darah saja. Dan tidak beracun dan tidak berbahaya bagi tubuh nenek. Tidak ada kerusakan juga. Biarkan dia mencoba saja. Nenek, Jangan mendekat. Nenek, Cepat pergi. jangan. Apa yang terjadi? Jebakan yang ditinggalkan oleh kultus Wodo, begitu racun dikeluarkan. Kesadaran nenek akan dikendalikan. Sampai membunuh orang di sekitarnya, dan yang bisa berada di dekatnya. Hanya keluarga. Benar-benar licik. Bagaimana kondisi nenek sekarang, Tuan Shen? Sudah tidak apa-apa. Syukurlah. Kepala keluarga Kiao, apakah Anda tahu tentang kultus Wodo? Tidak tahu, hanya pernah dengar ada organisasi seperti itu. Tidak tahu mengapa mereka ingin menyakiti keluarga Kiao. Sebelumnya pernah mendengar nenek menyebutkannya beberapa kali. Mungkin nenek tahu. Baik, nenek butuh waktu untuk pulih. Saya pergi dulu.
Tunggu. Tuan Shen. Terima kasih telah menyelamatkan nenek. Ini kartu eksklusif keluarga Kiao. Kapanpun Anda datang ke toko manapun milik keluarga Kiao. Semua gratis, Tuan Shen. Terimalah kartu ini, bisnis keluarga Kiao. Tersebar di seluruh Tianfu, dengan kartu ini. Anda tidak perlu khawatir tentang makan dan minum. Tanpa kartu ini pun, saya tidak khawatir tentang makan dan minum. Terima kasih kepala keluarga Kiao, saya pergi dulu. Cock action. Ayah, bagaimana bisa berkata seperti itu? Sepertinya kakak Shen sangat miskin. Aku tidak salah, latar belakangnya, aku sudah periksa. 3 tahun lalu dia hanya tukang batu, kemudian dipenjara karena berkelahi. Baru saja keluar, rumahnya miskin. Dia bisa saja mencari uang dengan mengobati orang. Tapi dia tidak mau, benar-benar bodoh. Ayah, dia pernah menyelamatkan nyawamu. Sudah, tidak usah dibahas lagi. Kepala keluarga Kiao, maafkan kami, Bos Su. Anda memperkenalkan Tuan Shen untuk mengobati nenek. Bukan hanya untuk nenek. Paman Kiao, saya pergi dulu. Kepala keluarga Kiao, awal bulan depan, Kamar Dagang Tianfu. Hari ulang tahun ke-10, keluarga Su selalu ingin berpartisipasi. Tapi bisakah kamu? Aku bisa membawa keluarga Su bergabung. Tapi, aku dengar kalian juga akan bekerja sama dengan keluarga Liu. Tidak. Itu anakku yang durhaka, dia bertindak sendiri. Aku sudah memarahinya, kami dan keluarga Liu selalu tidak akur. Bahkan bisa dibilang sampai tahap hidup atau mati. Ini, harap kamu mengerti. Ja. Ada satu hal lagi, sekarang semua keluarga besar di Tianfu sedang merencanakan bekerja sama dengan keluarga Lin dari Haicheng, katanya keluarga Lin dan Dewa Perang memiliki hubungan yang erat, jadi selama bekerja sama dengan keluarga Lin, sama saja dengan menumpang Dewa Perang, maka nantinya bisa mengalahkan semua keluarga besar. Dewa Perang. Keluarga Lin selalu sombong, yang harus kamu lakukan adalah bekerja sama dengan kami, dan mencapai kerjasama dengan keluarga Lin. Ja. Kepala keluarga Liu, apakah kompensasi ini cukup? Nenek Kiao belum mati. Masih sulit menghilangkan kebencianku, jika bukan karena dia dulu. Ayahku tidak akan sampai sakit parah. Aku juga tidak menyangka, sudah ketahuan? Hanya sampah, aku akan menanganinya. Bisa menyelesaikan racun kultus wudu, bukan sampah biasa loh. Kepala keluarga Liu, jangan meremehkan. Tenang, sampah tetaplah sampah. Ternyata melalui keluarga Kiao, bisa menemukan petunjuk kultus wudu. Changlong tidak mampu, gagal menyelesaikan tugas. Sudah, bangunlah, bukan salah kalian, kultus wudu bertindak misterius. Tidak menemukan jejak mereka juga wajar. Bos, kenapa mencari kultus wudu? Ada dendam? Karena, aku berjanji pada seseorang. Baik, kalian pulang dulu. Ya. Siapa yang mengirim kalian? Cari jawaban di neraka. Parenti. Tahu kami siapa? Berani menghalangi, cari mati. Lalu kalian tahu aku siapa? Berani menyentuh orang Liu Shao. Hari ini nyawa kalian tinggal. Shenzing, hari ini kamu beruntung. Tunggu saja, pergi. Saudara Shen, tenang, mereka nanti tidak akan berani mengganggumu lagi. Liu Xiao, kapan aku jadi orangmu? Saudara Shen, akhir-akhir ini aku serius berpikir, dulu aku salah. Aku seharusnya tidak memperlakukanmu seperti itu, maafkan aku, ya? Bicaralah langsung, permainan perasaan tidak mempan padaku. Saudara Shen, akhir-akhir ini, aku hidup seperti neraka, aku benar-benar sudah dihukum, aku juga tahu salahku, sungguh. Saudara Shen, aku dengar kamu bisa menyembuhkan penyakit. Bisa bantu aku? Menyembuhkan bagian bawahku? Keluarga Liu sudah 3 generasi, hanya punya 1 keturunan. Jangan sampai berhenti di sini. Pura sekarnya. Aku benar-benar tahu salah. Sungguh, Saudara Shen, tolong bantu aku. Baik. Saudara Shen,
Kenapa aku harus diikat untuk diobati? Akupunktur mungkin sedikit sakit, takut kamu bergerak sembarangan. Kalau salah tusuk titiknya bisa bahaya. Kalau begitu cepat mulai. Aduh, sakit. Saudara Shen, kenapa sakit sekali? Mengobati penyakit mana ada yang tidak sakit. Saudara Shen, lepaskan aku. Tahan sedikit, Liu Xiao, sebentar lagi selesai. Aduh, Shen Sheng. Kamu sialan, jangan-jangan mau mencelakai aku lagi? Sudah selesai. Bagian bawahku bisa dipakai lagi, tidak hanya bisa dipakai. Bahkan lebih berguna dari sebelumnya. Panggil orang. Cepat carikan aku wanita. Ya, aku mau 3. Saudara Shen, terima kasih. Aku akan membalas budimu dengan baik. Liu Xiao, nikmatilah, aku pergi dulu. Diam saja apa? Cepat lepaskan aku. Kamu menendeku. Pergi. Shen Xing, dasar bodoh. Pergi ke neraka. Kali lalu juga kamu. Dan aku, dan aku, dan aku. Kalau begitu, ayo bersama-sama. Naiman. Liu Xiao, kamu hebat sekali. Mau lagi? Dasar setan kecil. Kamu mau menghabiskanku ya? Liu Xiao, aku juga mau, aku juga mau, aku juga mau. Kalau begitu, ayo lagi bersama-sama. Liu Xiao, Shen Xing sudah mati? Sudah mati? Shen Xing belum mati. Tapi 3 orang yang diatur oleh bos tua dibunuh oleh Yingge. Apa? Mingger. Ying Ye, ada apa? Aku menyuruhmu membunuh Shen Xing. Kenapa kamu bunuh orang sendiri? Suruh aku membunuh orang, kenapa ada orang lain di sini? Sudah kubilang, aku membunuh tidak butuh bantuan orang lain. Baiklah, bagaimanapun orangnya sudah mati. Sekarang cepat pergi bunuh Shen Xing untukku. Hari ini tidak tertarik. Kamu. Dasar perempuan brengsek, berani tidak mendengarku, kamu. Kirim orang lagi untuk membunuh Yingge. Bunuh Shen Xing untukku, Liu Xiao. Yingge meskipun seorang wanita, tapi dia adalah pembunuh nomor 1 di Tianfu, mana mungkin kita bisa membunuhnya. Bodoh, bodoh. Liu Xiao jangan marah dong. Pergi. Yingge menghadap Dewa Perang. Tidak tahu Dewa Perang ada di sini, jadi bertindak gegabah. Mohon Dewa Perang mengampuni. Bangunlah. Dewa Perang, apakah perlu aku membunuh Liu Chengjun? Tidak perlu, dia akan mati, dan lebih menyakitkan daripada dibunuh. Ini dia. Xiao Sheng, kamu bilang ini rumah kita. Ya, Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? ibu tinggal tenang saja, urusan uang tidak usah dipikirkan. Aku sudah bilang akan membuatmu hidup enak. Sofanya nyaman banget. Bos, Nenek Kiao sudah bangun. Baik. Tuan Shen tunggu sebentar. Kepala keluarga dan nenek segera kembali. Cowok ganteng, cepat kasih tahu kakak. Namamu siapa? Barusan suaramu kan? Oh,
Waktu mandi, lihat kecoa saja, cowok ganteng. Peduli sama kakak, lucu banget. Minggir. Kamu belum kasih tahu namamu. Aku tidak perlu kasih tahu. Kamu mau apa? Makan kamu, cowok ganteng. Kamu wangi banget. Aktif banget, aku suka. Qianlan. Waduh, kenapa serius semua? Cinta cowok cewek itu normal. Lagi pula, aku dan cowok ganteng saling suka. Kalau kalian tidak masuk, kami sudah. Tidak tahu malu. Qianlan. Sebelumnya kamu berbuat semaumu saja sudah cukup. Tuan Shen adalah orang yang berjasa bagi keluarga Kiao. Sebaiknya kamu lebih menghormati. Ternyata cowok ganteng itu bernama Shen ya. Qianlan, kamu suka sekali menggoda pria ya? Kuan Er, kata-katamu terlalu keras. Dia adikmu. Aku tidak punya adik seperti ini, yang hanya tahu bergaul dengan pria. Dulu kamu tidak seperti ini. Karena dia terkena racun cinta dari sekte wudhu. Setelah melihat pria, dia tidak bisa mengendalikan pikiran dan perilakunya. Racun lagi. Aku tidak kena racun apapun, aku hanya suka pria saja. Qianlan. Jangan berbuat macam-macam, Tuan Shen. Tolong selamatkan adikku. Tuan Shen, kamu mau apa? Qianlan. Racun sudah hilang, dia baik-baik saja. Syukurlah, terima kasih Tuan Shen. Aku benar-benar sembuh? Lalu kenapa aku masih ingin menciummu? Tuan Shen, adikku membuatmu tertawa. Tidak apa-apa, aku datang terutama untuk bertanya tentang nenek. Mengenai sekte wudhu. Kuan Er sudah memberitahuku. Terima kasih Tuan Shen telah menyelamatkan nyawaku tentang sekte wudhu. Aku akan memberitahumu semua yang aku tahu. Sekte wudhu muncul 50 tahun yang lalu. Mereka hidup dari menjual racun, saat itu banyak orang bekerja sama dengan sekte wudhu. Untuk meracuni musuh, dalam sekejap, Tianfu menjadi neraka di bumi. Tapi saat itu ada sekte Longinmen yang merupakan sekte baik. Yang bertarung dengan sekte wudhu selama belasan tahun, akhirnya sekte wudhu hilang kabarnya. Tapi 20 tahun yang lalu, sekte wudhu tiba-tiba menghancurkan Longinmen. Pemimpin sekte saat itu menghilang. Untungnya, sekte wudhu tidak lagi seperti 50 tahun yang lalu. Yang sangat berani. Dan tidak ada kabar tentang kejahatan mereka, hanya saja tidak disangka. Tiba-tiba berhubungan dengan keluarga Kiao. Jadi keluarga Kiao dan sekte wudhu tidak ada permusuhan? Tidak, jika ada yang bermusuhan dengan keluarga Kiao. Di Tianfu hanya keluarga Liu. Keluarga Liu. Adalah keluarga Liu tempat Liu Chengjun berada. Ya, dulu karena urusan bisnis. Berseteru dengan mantan kepala keluarga Liu, sampai sekarang tidak terselesaikan. Aku mengerti, terima kasih nenek. Apa yang ingin kamu lakukan dengan menyelidiki sekte wudhu? Tuan Shen tidak nyaman bicara, saya tidak memaksa. Tapi, saya ingin bertanya. Apa hubungan Tuan Shen dengan Shen Lian? Shen Lian? Tidak kenal. Lupakan saja, kakak Shen tidak akan menyukaimu. Oh ya? Kakak Shenmu sangat menyukai ciumanku, loh. Kamu tidak tahu malu. Gadis kecil, kalau suka pria, kejar sendiri. Berdebat dengan wanita tidak ada gunanya, kan, Tuan Shen? Cock action. Ayo, aku antar kamu pulang. Tidak pamitan dengan ciuman untuk kakak? Nona Kiao, tolong jaga diri. Kalian pria benar-benar tidak setia. Tapi kakak sangat setia. Sampai jumpa lagi, Tuan Shen. Katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Cock action. Apa kamu benar-benar suka pada JJ Qianlan? Aku baru pertama kali bertemu dengannya hari ini, mana mungkin langsung suka. Benarkah?
Cock action. Aku pulang sendiri dulu, kamu istirahat lebih awal ya. Changlong, selidiki untukku. Hubungan antara keluarga Liu dan kultus Vodo. Kamu harus lebih menahan diri, lihat dirimu jadi seperti apa. Aku sudah main dengan 2-3 wanita, sudah cukup menahan diri. Sudah, bicara yang penting. Bagaimana dengan perintahku untuk menghubungi keluarga Lin? Keluarga Lin? Keluarga Lin apa? Anak durhaka. Aku ingin bekerja sama dengan keluarga Lin. Kamu lupa? Aku sudah hubungi, tapi keluarga Lin sama sekali tidak mau bertemu dengan kita. Keluarga Lin ini benar-benar tidak tahu diri. Dengan bantuan Dewa Perang, keluarga Kiao pasti hancur. Jangan khawatir, ayah, aku sudah cari tahu. Keluarga Kiao juga ditolak oleh keluarga Lin. Oh, baik, terus hubungi keluarga Lin. Menjadi. Oh ya, ayah. Shensing itu benar-benar beruntung. Selalu bisa lolos, aku harus. Ayah, kamu harus membantuku. Bukannya kamu yang menemukan itu terakhir kali? Yingge yang mengacaukan segalanya. Begini, kamu cari Mu King, pendeta wanita dari agama Vodo. Dia akan membantumu. Baik. Mohon bantuan pendeta. Kepala keluarga Liu, bukannya terakhir kali dikatakan. Si sampah itu bisa menanganinya? Kenapa masih harus mencariku? Shensing itu cuma sampah. Paling-paling cuma beruntung. Mohon bantuan pendeta, juga untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Aku bisa membantumu, tapi obat manusia yang disebutkan terakhir kali, sudah siap? Bawa ke sini. Tuan Liu, lihatlah persahabatan kita dulu. Lepaskan aku, baik? Pendeta, obat manusia sudah sampai. Bagus, bawa dia untuk uji coba obat. Jangan. Liu Chengjun, kau akan mati dengan mengenaskan. Kau sangat cantik. Kepala keluarga Liu sangat hebat. Aku penasaran, bagaimana dengan anakmu ini? Aku lebih hebat. Pendeta, kau jauh lebih nikmat daripada gadis-gadis kecil itu. Tuan Liu, kau akan segera mati. Pendeta, kau bercanda? Meski mati. Aku ingin mati di atas tubuhmu. Kau pikir aku bercanda? Apa maksudmu? Seseorang mengacaukan meridianmu. Jika kau berhubungan dengan wanita lagi, kau akan meledak. Ledakan. Mau coba lagi? Siapa yang sangat membencimu sampai tidak meninggalkan jenazah utuh? Shensing. Pasti Shensing, anjing sialan, berani menyakitiku. Shensing ini cukup hebat. Aku jadi penasaran. Pendeta, bisa bantu aku membunuh Shensing? Aku akan mencincangnya berkeping-keping. Bos, keluarga Liu tiba-tiba mulai berbisnis obat setahun terakhir.
Dan khusus mengumpulkan obat langka, aku sudah periksa. Obat-obat ini mengandung racun mematikan, dan juga beberapa orang hilang di Tianfu belakangan ini, mereka yang sakit parah atau cacat, aku curiga semua terkait dengan agama Fodo. Selidiki terus. Tuan Shen, nenek memanggilmu. Nenek. Formasi 7 bintang menyalakan lampu. Nenek, bangun, bangun. Nenek, Dia baik-baik saja. Nenek meminta menyalakan lampu untuk memperpanjang umur. Dan sengaja memilihku sebagai korban persembahan. ya, aku tahu ada masalah, tapi kata nenek, aku tidak bisa tidak mendengarkan, dan ini terjadi tiba-tiba jadi. Orang zaman dahulu percaya, bintang selatan menguasai kehidupan, bintang utara menguasai kematian. Menyalakan 7 lampu bintang, untuk meminjam kekuatan bintang dari 7 bintang utara di langit. Bisa memperpanjang umur seseorang, tapi sebenarnya, ini adalah teori tahayul yang sangat tidak bisa diandalkan, sama sekali tidak mungkin terwujud. Tuan Shen benar, aku juga baru sadar. Ada yang mengawasi keluarga Kiao, jadi terpaksa melakukan ini. Aku tahu, kalau kau benar-benar ingin mencelakai aku, tidak akan. Mengganti lampu abadi yang seharusnya dibuat dari minyak mayat dengan lampu biasa. Tuan Shen, bagaimanapun juga ini adalah kesalahan keluarga Kiao, kami akan memberimu ganti rugi. Ini bukan lagi aliran Fodo kan? Benar-benar tidak tahu kenapa. Selalu mengincar keluarga Kiao. Tidak, kali ini tujuannya adalah aku. Aduh. Tuan Shen, bisa bantu aku bangun? Kakakku bilang akan memberimu ganti rugi. Bagaimana kalau aku yang jadi ganti ruginya? Nona Kiao, jangan bercanda. Aku tidak bercanda, Shen Xing. Aku suka kamu. Jalanin hubungan sama kakak yang gak putus, oke? Kalau kau diam, aku anggap kau setuju. Aku. Kakak Shen, aku ada sesuatu mau bicara. Aku tunggu di Taman Utara. Aku ada urusan, duluan ya. Kau mau ketemu si gadis kecil itu? Pergilah. Nona Kiao. Nona Su. Cepat pergi, jangan pedulikan aku, jangan. Hati-hati. Jago juga. Kamu siapa? Kalau mau tahu nama kakak, harus bayar harganya dulu. Pergi. Bunuh dia. Ya, Kakak Shen hati-hati. Kalian siapa? Kalian mau apa sebenarnya? Berizek. Memang ada sedikit kemampuan. Tak heran Seven Star Burning Lamp Array tidak bisa membunuhmu. Tapi, di sini, tidak ada yang tidak bisa kubunuh. Kau adalah anggota Wudu Jiao. Kau tahu banyak juga. Kalau bukan karena kau menghina orang yang tidak seharusnya kau hina. Kakakmu ini benar-benar ingin bercinta denganmu. Sayangnya.
Sinsenaga. Kau siapa bagi Shenlian? Apa hubunganmu dengan Shenlian sebenarnya? Atau lebih tepatnya, apa hubunganmu dengan Long Yin Man? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Aku mengerti. Kau adalah anak dari Shenlian, si bajingan pengkhianat itu. Shenlian, dia menipuku. Aku benar-benar tertipu olehnya. Sepertinya, aku harus membunuhmu hari ini. Siapa sebenarnya Shenlian? Katakan padaku. Shenlian, kau bahkan tidak berani mengakui anakmu sendiri. Sangat pantas. Cepat katakan padaku. Mendekatlah, baru akan kukatakan. Sialan. Kak Shen, kau tidak apa-apa? Aku sangat ketakutan. Sudah tidak apa-apa. Shenlian yang terkutuk. Shenlian, Quechua Long Yin Man. Bukankah dia sudah mati? Dia menipuku. Laki-laki tidak ada yang baik. Shenggu. Sepertinya hubungannya dengan Shenlian itu tidak biasa. Diam, jangan asal bicara. Liu Xiao benar. Shenlian, si bajingan pengkhianat itu mengkhianatiku. Jika bukan karena dia, aku tidak akan bergabung dengan Wudu Jiao. Menjadi seperti ini, tidak manusia tidak hantu. Yang paling menyebalkan adalah, kupikir wanita jalang yang dinikahinya dan anak haram yang mereka lahirkan sudah mati. Ternyata masih hidup. Dan anak haram itu adalah Shensing yang ingin kalian bunuh. Apa? Jia? Aku curiga Shenlian masih hidup. Dia memberikan kekuatan naga kepada Shensing. Itu sebabnya kalian tidak bisa membunuhnya. Kepala keluarga Liu, Shensing harus mati. Jika tidak, rencana kita akan hancur. Shensing sekarang dekat dengan keluarga Qiao. Kekuatan keluarga Qiao sekarang juga tidak bisa diremehkan. Dengan bantuan mereka, mungkin kita sulit untuk menghadapi Shensing. Kamu sebelumnya bilang ada kesempatan bekerja sama dengan Dewa Perang. Gunakan Dewa Perang untuk menghancurkan keluarga Qiao dulu. Lalu bunuh Shensing. Aku akan menutup diri untuk mempelajari racun serangga. Jangan cari aku dulu. Baik. Shenggu. Aku sudah lama tidak menyentuh wanita. Kapan aku bisa sampah? Tidak bisa hidup tanpa wanita? Tunggu 10 hari lagi, serangga racun akan memperbaiki meridianmu, baru bisa. Terima kasih. Shenggu. Ingat, selama ini, jangan sekali-kali menyentuh wanita. Kalau tidak, pasti mati. Ibu, ayahku benar-benar pemimpin Long Yin Man, Shenlian? Ada fotonya? Aku ingin melihat wajahnya. Lihat, ini ayahmu. Ini, Panggil aku ayah. Aku akan menyelamatkanmu. Bisa panggil ayah? tua bangka. Ternyata dia. Dia kenapa? Ibu, bisa ceritakan tentang ayahku? Ketika aku mengenal ayahmu, aku belum tahu dia adalah pemimpin Long Yin Man. Setelah melahirkanmu, baru tahu identitasnya. Tapi siapa sangka, suatu hari ayahmu tiba-tiba menghilang. Dan banyak orang mengejar kita. Aku terus menunggu ayahmu kembali, tapi 20 tahun sudah berlalu. Tidak ada kabar sama sekali. Ibu, sebenarnya ayahku.
Ayahmu, Jia. Tidak apa-apa. Xiaosheng. Bukan ibu tidak memberitahumu, takut kamu sedih. Ayah sangat mencintai kita, aku yakin. Dia tidak kembali pasti ada alasan yang tidak bisa dihindari. Ayah berjanji padamu, aku pasti akan melakukannya. Kalian memberiku makan apa? Tolong. Tidak berguna. Kenapa tidak berguna? Pasang mata tetap sampah. Orang obat ini tidak berguna, buang saja. Suruh keluarga Liu kirim beberapa orang lagi. Bos, tampaknya Fodo sedang mengembangkan racun baru. Berdasarkan investigasi, mereka ingin menggunakan racun itu untuk mengendalikan seluruh penduduk Tianfu. Ini yang disebut racun boneka. Dan keluarga Liu terus membantu Fodo mencari bahan obat dan korban. Orang-orang yang hilang ini pasti ulah keluarga Liu. Sungguh gila. Fodo harus dihancurkan. Keluarga Liu lebih pantas dihukum. Kumpulkan bukti. Aku akan membuat keluarga Liu hancur selamanya. Siap. Malam yang merindukanmu. Aku sangat berharap. Liu Xiao, ada apa denganmu belakangan ini? Aku ingat dulu kau dikelilingi banyak wanita. Bosen? Istirahat sebentar tidak boleh? Baiklah, baiklah. Aku punya barang bagus, mau lihat? Liu Xiao. Aku Sasha. Liu Xiao, kalau kau suka Sasha, malam ini dia milikmu. Liu Xiao, kau tidak suka Sasha? Suka. Ingat, selama ini, jangan sekali-kali menyentuh wanita. Atau kau akan mati. Ci, Liu Xiao, aku suruh kau pergi. Kalian semua pergi. Shen Sheng, aku pasti akan membunuhmu. Bosh, Liu Chengyuni mati. June Air. Apa yang terjadi? aku tidak tahu, semalam dia baik-baik saja. Hari ini saat aku bangun, dia sudah seperti ini. Kalian tidur bersama? Tidak mungkin, dia tidak akan nekat. Ceritakan apa yang terjadi semalam dengan jelas. Jangan ada yang terlewat. Semalam. Liu Xiao, ada apa? Liu Xiao, bukankah kau tidak mau aku lagi? Kau bilang saat dia mencarimu semalam, wajahnya merah padam. Seperti mabuk. Benar, aku tidak berani bohong. Semalam dia seperti orang gila di tempat tidur. Dia menyakitiku, lihat. Tidak. Kepala keluarga. Tuan muda memang diracuni. Pasti Shensing. June Air, bangkanlah. June Air, ayah pasti akan membalas dendam untukmu. Bagaimana kabar keluarga Lin? Apa? Mereka setuju bekerja sama? Keluarga Lin setuju bekerja sama. Bagus. Segera beritahu keluarga Kiao dan Su. Aku akan mentraktir. Bosh, Liu Chengyuni bos. Bukankah itu yang kita harapkan? Kenapa kamu terlihat tidak terlalu senang? Dengan bantuan Fodo, dia tidak akan mudah mati. Ada yang aneh dengan hal ini. Tapi tidak masalah, dia memang pantas mati. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan bukti yang kamu kumpulkan? Liu Chongwu punya anak buah bernama Gagak, yang khusus melakukan hal-hal kotor untuk mereka. Tapi Gagak ini sangat hati-hati, sulit didekati. Tapi bos jangan khawatir, aku bisa menanganinya. Baik, pergilah. Kepala keluarga Liu,
Sebenarnya apa tujuanmu memanggil kami? Kepala keluarga Kiao masih tergesa-gesa ya. Kalau begitu, aku akan berbicara terus terang. Anak Daibuna. Kepala keluarga Liu mencurigai kami? Tidak, bukan itu. Aku tahu siapa pembunuhnya. Kalau sudah tahu, kepala keluarga Liu, cepat tangkap orang itu. Itulah alasan aku mengumpulkan kalian. Pembunuh ini tidak asing bagi kalian. Namanya Shen Xing. Shen Xing? Tidak mungkin dia. Shen Xing licik dan kejam. Anakku. Hanya berselisih sedikit dengannya. Dia tega membunuh anakku. Shen Xing tidak mungkin. Aku tahu dia pernah mengobati kalian semua. Tapi wajah bisa ditipu, hati tidak. Kalian semua tertipu. Kepala keluarga Liu sebenarnya ingin mengatakan apa? Bantu aku membunuh Shen Xing bersama-sama. Tidak mungkin. Tuan Shen berjasa pada keluarga Kiao. Aku tidak akan berkhianat. Keluarga Su juga tidak. Sepertinya, kalian ingin bermusuhan dengan keluarga Liu? Tidak, tidak, tidak. Siapa musuhku, aku masih bisa membedakan. Kepala keluarga Liu tidak perlu bicara lagi. Kalian yakin ingin melindunginya? Kalau tidak ada urusan lain, kami pergi dulu. Kepala keluarga Kiao benar-benar tidak memberi muka. Apa yang ingin kamu lakukan? Kepala keluarga Liu, bicaralah baik-baik. Kamu pikir keluarga Kiao mudah ditindas? Kepala keluarga Kiao, jangan terlalu percaya diri. Masalah nenek dan adikmu. Apakah itu belum cukup memberimu pelajaran? Benar-benar kamu. Liu Chongwu, apakah kamu masih punya hati nurani sebagai manusia? Bahkan bekerja sama dengan kultus santet. Nurani? Aku butuh nurani. Aku ingin menguasai seluruh Tianfu. Apa? Tangkap mereka. Aku setuju bekerja sama. Aku setuju. Kiao Tianquan, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Apakah Shen Xing akan mati atau tidak? Liu Chongwu, kamu pikir aku bodoh? Tanpa persiapan, apakah aku akan datang? Hari ini kamu pergi, lalu apa? 2 hari lagi ada perayaan asosiasi. Aku akan menghancurkan keluarga Kiao dan keluarga Su. Bersama-sama. Oh, lupa bilang. Keluarga Lin sudah bekerja sama dengan keluarga Liu. Kepala keluarga Kiao, bagaimana ini? Begitu keluarga Liu dan Lin bekerja sama, ditambah dengan bantuan Dewa Perang, kita semua akan hancur. Ayah, jangan panik dulu. Dewa Perang bukan orang bodoh. Jika dia tahu keluarga Liu bekerja sama dengan aliran sesat, pasti tidak akan membantu mereka. Kamu tahu apa? Dewa Perang dengan status mulianya. Dia tidak akan peduli dengan orang kecil seperti kita. Keluarga Lin hanya perlu membisik di telinganya. Dia bisa menghancurkan kita dengan sekali kata. Tidak akan peduli apa yang terjadi di antara kita. Kepala keluarga Kiao. Ayahku juga punya alasan. Lebih baik kita berdamai dengan keluarga Liu. Asal kita menyerah, dia akan melepaskan kita. Dia menyuruh kita membunuh Shen Xing. Kalau begitu bunuh saja dia. Dia cuma orang miskin. Tanpa latar belakang, tidak perlu kita berkorban untuknya. Dan membahayakan diri sendiri. Kepala keluarga Kiao. Melindungi Shen Xing dan melawan keluarga Liu. Dari sudut manapun, itu bukan pilihan yang baik. Sungguh tak tahu berterima kasih. Ayah, apa yang kamu katakan? Shen Xing pernah menyelamatkan nyawamu. Tapi sekarang, dia yang akan mengambil nyawa kita. Diam. Tuan Shen telah berjasa besar pada keluarga Kiao. Seperti laut dalam, kita tidak boleh berkhianat. Pertarungan dengan keluarga Liu 20 tahun lalu. Keluarga Kiao menang. Aku yakin sekarang juga tidak akan kalah. Nenek, zaman sudah berubah. 20 tahun lalu keluarga Kiao adalah keluarga nomor 1 di Tianfu. Tapi sekarang, kekuatan keluarga Liu tidak kalah dengan keluarga Kiao. Ditambah bantuan Dewa Perang, keluarga Kiao pasti kalah. Berani-beraninya anak Su, berani kau bicara di hadapanku. Dengan kata-kata yang menghina seperti ini. Nenek, cenenglah. Ayahku hanya terlalu khawatir. Ini bukan khawatir, jelas-jelas mengungkapkan isi hatinya. Nenek, keluarga Kiao diremehkan. Sudah. Tuan Shen adalah penyelamat keluarga Kiao. Keluarga Kiao tidak akan menyakitinya sedikitpun. Keluarga Liu didukung oleh Dewa Perang. Bisakah kita melawan? Bisa. Kau pembawa sial, berani-beraninya datang ke sini. Kalau bukan karena kau membunuh Tuan Liu, membuat keluarga Liu marah. Akankah kita ikut terseret? Liu Chengjun jahat, menindas rakyat dan memperkosa wanita. Asli, Benar-benar kau yang membunuhnya, pembunuh keji. Masih berani keluar masuk dengan bebas. pernahkah kudatakan aku yang membunuhnya? Tuan Shen, sebenarnya apa yang terjadi? Aku memang ingin membunuh Liu Chengjun. Tapi kematiannya tidak ada hubungannya denganku. Kalau begitu cepatlah kau jelaskan pada keluarga Liu. Asal mereka percaya, kita semua akan aman. Kau pikir tanpa aku, mereka akan membiarkan kalian? Benar. Keluarga Liu memang ingin mencaplok keluarga Kiao.
Menggunakan Tuan Shen hanya alasan saja. Kepala keluarga Kiao, jangan dengarkan omongannya. Cepatlah kau minta maaf pada keluarga Liu, kau yang berbuat. Jangan menyusahkan kami. Su Nianfeng, ini di keluarga Kiao. Berhati-hatilah dengan ucapanmu. Ayah, jangan bicara lagi, ayo pulang. Ah, tidak bisa. Keluarga Liu menyebut, akan menyerang keluarga Su. Pulang berarti menunggu mati. Kepala keluarga Kiao, lihatlah usahaku untukmu. Tolong selamatkan keluarga Su. Kau hanya punya dua pilihan. Bersatu melawan keluarga Liu. Atau putus hubungan dengan keluarga Kiao, semuanya jalan buntu. Sudah kukatakan kita bisa melawan keluarga Liu. Bagaimana caranya? Kau hanya tukang bangunan miskin, jangan bicara besar. Su Nianfeng, diamlah kau. Tuan Shen, adakah cara? 3 hari lagi di perayaan kamar dagang, keluarga Liu pasti hancur. Ini bukan saatnya bercanda. Keluarga Liu dan Lin sudah bekerja sama. Dewa Perang juga akan membantu mereka, kita tidak berdaya. Apa yang bisa kau lakukan? Tuan Shen, bukan aku tidak percaya, tapi... Shenzing, aku percaya padamu. Kakak Shen, aku juga percaya padamu. Susin, otakmu kemasukan air ya? Kenapa aku punya anak perempuan sebodoh ini? Aku bukan sombong, tapi punya keyakinan penuh. 3 hari lagi akan terlihat hasilnya, tapi selama 3 hari ini, semuanya harus bertahan. Kepala keluarga Kiao, kalau kau mau percaya pada orang gila ini, maka keluarga Kiao sudah tidak tertolong lagi. Aku umumkan mulai sekarang keluarga Su dan Kiao tidak ada hubungan lagi. Kepala keluarga Kiao, kita masing-masing selamatkan diri saja. Kepala keluarga Kiao, maaf sekali. Ayah, kakak. Tuan Shen, apa kau benar-benar punya cara? Bisa beritahu aku caranya? Apa kau kenal orang penting yang bisa bantu kita? Bisa dibilang begitu. Keluarga Liu dibantu Dewa Perang, kita tidak bisa melawan. Tapi dengan bantuan orang penting, kita bisa melewati kesulitan ini. Itu juga mungkin. Aku bantu keluarga Liu? Jangan lucu. Kakak antar kamu ya. Naik mobil, takut aku makan kamu? Baik. Ah, benar-benar tidak sopan. Kakak sudah mengantarmu pulang. Sebentar, terima kasih, saja tidak bisa. Terima kasih, Nona Kiao. Shenzing, panggil aku Alan. Nona Alan. Kamu lucu sekali, sudah bilang panggil aku Alan. Alan. Jangan cium kakak Shen. Nona Su, kenapa kau di sini? Dia dipanggil Alan, aku dipanggil Nona Su. Aku tidak peduli, kau juga harus panggil aku panggilan kesayangan. Dasar anak kecil, mengganggu orang mesra. Itu perbuatan tidak sopan loh. Aku lihat tadi, dia jelas tidak suka padamu. Kamu masih saja nempel padanya. Shenzing, apa aku yang nempel padamu? Lepaskan dia, jangan peluk dia. Kenapa tanganku tidak bisa dikendalikan ya? Kamu. Sudahlah, Nona Su, aku dan Nona Kiao tidak ada apa-apa. Jangan salah paham, Nona Su. Aku kejar dia dulu, sekalian antar pulang. Nona Su masih muda, jangan ganggu dia. Kasihan ya. Anak kecil yang lucu, mana bisa dibandingkan dengan aku yang... Wanita yang sudah tua dan tidak cantik lagi bisa dibandingkan. Aku tidak bermaksud begitu. Sudah, bercanda. Tenang, aku pasti akan mengantarkan Nona Su pulang dengan selamat. Baik. Cari aku untuk apa? Aku menyelidiki bahwa si Gagak memiliki sebuah flash disk. Di dalamnya ada bukti kejahatan keluarga Liu. Bahkan Liu Chongwu. Tidak tahu isinya, tapi si Gagak ini terlalu sulit ditangani. Kami benar-benar tidak bisa mendekatinya. Aku akan menemuinya sendiri. Omong-omong bos, ada satu hal lagi. Liu Chongwu ini mengajak keluarga Lin bertemu, benar-benar bodoh. Bukankah ini mencari mati? Ya, perayaan perkumpulan dagang 3 hari lagi pasti akan sangat menarik. Naik mobil. Bersikap kekanak-kanakan tidak akan bisa mendapatkan pria. Jangan terlalu senang, kakak Shen sejak tidak mengakui hubungan denganmu, itu artinya aku masih punya kesempatan. Terserah. Aku hanya ingin mengingatkanmu.
Sekarang bukan waktunya untuk urusan asmara. Keluarga Suemyu sudah kacau balau, kan? Apa ayahmu ingin bergabung dengan keluarga Liu? Bagaimana kamu tahu? Jangan tanya bagaimana aku tahu. Jika ingin menyelamatkan keluarga Su, sebaiknya hentikan ayahmu. Liu Chongwu bukan orang yang baik. Bahkan jika kalian bergabung dengannya, belum tentu berakhir baik. Tapi aku tidak bisa menghentikannya. Itu masalahmu. Kak Qianlan, aku tahu dibandingkan denganmu. Aku mungkin lebih kekanak-kanakan, tapi aku tidak akan menyerah pada kakak Shen. Sudah, naik mobil. Aku tidak setuju. Ayah, aku juga merasa tidak tepat. Kalian mengerti apa? Awalnya kami bekerja sama dengan keluarga Kiao untuk bisa mendapatkan tempat di Tianfu. Sekarang, keluarga Kiao hampir runtuh. Memilih tempat yang baik adalah pilihan yang benar. Setelah kami bekerja sama dengan keluarga Liu, maka kami akan berhubungan dengan Dewa Perang. Pada saat itu, keluarga Su kita pasti akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Ayah, apa kau tidak sadar? Orang licik seperti Liu Chongwu bisa memberikan apa keuntungan untuk kita? Diam Siwek Sayan. Sekarang Shenxing dan keluarga Kiao adalah musuh kita. Hentikan pikiranmu yang tidak pantas. Ayah, jika kita benar-benar bergabung dengan keluarga Liu, kita tidak akan berakhir baik. Anak durhaka. Su Feng, kunci dia. Jangan dilepaskan sampai perayaan selesai. Ayah, kamu cepat pergi. Gagak kebanyakan waktu ada di klub ini. Tapi dia dikelilingi banyak bodyguard, sulit didekati. Tuan, yang kamu minta. Hei, lihat apa? Mata tidak mau lagi? Marah sama pelayan buat apa? Kalau dia tidak lihat aku. Aku yang sedih. Nona Kiao benar, cantik begini. Mana ada pria yang tidak tergila-gila? Diam saja apa? Cueng in anger. Aku baru beli sofa. Sangat empuk. Bagaimana? Mau coba? Gagak, kamu jahat. Nona Kiao, kenapa tiba-tiba ingat mengajakku? Sebelumnya setiap kali kuajak, kamu selalu menolak. Ini karena kakakku yang tidak waras. Memaksa melawan keluarga Liu. Aku tidak mau ikut keluarga Kiao hancur. Jadi, Gagak, bisa melindungiku? Melon Dunji. Mudah, asal Nona Kiao sadar. Tenang. Aku akan minta kepala keluarga membebaskanmu. Terima kasih, Gagak. Bodoh. Apa kerjamu? Keluar. Suruh pergi. Lihat aku ngapain? Ini toilet wanita. Kamu mau apa sebenarnya? Bukankah kamu sudah dengar? Cari orang yang bisa melindungiku. Aku bisa melindungimu. Dengan apa? Tangan yang biasa angkat batu? Kamu bilang akan percaya padaku. Bercanda saja kamu percaya. Kalau keluarga Liu benar-benar dibantu Dewa Perang, 10 keluarga Kiao pun tidak bisa melawan. Tapi kalau aku bergabung dengan Liu, mungkin bisa kenal Dewa Perang. Dengan kecantikanku. Jadi istri Dewa Perang juga tidak buruk. Qianlan, apa? Aku tidak ada waktu bicara. Aku harus temani Gagak. Kamu berbohong, sebenarnya mau apa? Kamu suka aku. Katakan yang sebenarnya, ya. Yang sebenarnya adalah aku mau pergi ke rumah Kak Gagak untuk melihat sofa barunya. Qianlan. Selamat tinggal. Qianlan. Jangan buru-buru, minum dulu. Kak Gagak, kenapa kamu tidak minum? Aku takut kamu memberiku racun. Aku sudah ikut kamu pulang, apalagi yang kamu takutkan? Sudah cukup? Hanya bercanda.
Berani main-main dan gangku, serang. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Apa? Aku akan membuatmu tahu akibat bermain-main denganku. Setelah aku selesai menikmatimu, aku akan memberimu kepada saudara-saudaraku. Lepaskan aku. Sangat harum, kulitnya sangat lembut. Kamu siapa sih? Orang yang akan mengambil nyawamu. Serang. Aku beritahukan, aku adalah orang dari keluarga Liu, berani-beraninya kamu menyentuhku. Kamu pasti mati. Tenang, 2 hari lagi keluarga Liu akan ikut mati bersamamu. Sakit sekali? Tahan sebentar. Bagaimana kamu tahu aku sedang mencari flash disk itu? Aku mendengar percakapanmu dengan Changlong. Apalagi yang kamu dengar? Tidak ada. Kamu tidak penasaran dengan identitasku? Identitas apa yang kamu punya? Kamu tidak tahu apa-apa, berani-beraninya mencari Gagak. Terlalu ceroboh, jika kali ini aku tidak datang tepat waktu, kamu tahu apa akibatnya? Bagaimana aku tahu dia tidak terjebak? Lain kali aku pasti. Masih ada lain kali? Tidak ada. Alan, janji padaku untuk tidak melakukan hal bodoh lagi. Ya. Aku akan melindungimu, juga melindungi keluarga Kiao. Tenanglah. Hen, kalau begitu, bisakah memberi kakak sebuah ciuman? Sebagai penghiburan. Bubur sudah datang. Kalian lanjutkan. Ibu, mau kemana? Kepala keluarga Gagak dibunuh. Apa? Gagak mati di rumah, leher dan lengannya patah. Ada 2 saudara lagi yang tewas. Sudah ketahui siapa pelakunya? Belum. Tempat kejadian dibersihkan dengan sangat rapi. Tidak ada petunjuk sama sekali. 2 hari lagi adalah perayaan asosiasi dagang. Gagak tewas saat ini. Siapa yang melakukannya? Apa tujuannya? Gagak punya banyak musuh. Mungkin juga hanya balas dendam biasa. Tidak mudah menyelidikinya. Terus selidiki, harus ketahui siapa pelakunya. Ada satu hal lagi. Kepala keluarga Lin setuju bertemu denganmu. Bagus. Kepala keluarga Lin. Kerjasama antara keluarga Lin dan Liu. Tidak akan berubah lagi, kan? Tenang, keluarga Lin tidak pernah ingkar janji. Bagus. Kepala keluarga Lin, aku ada permintaan. Bisakah kau perkenalkan aku dengan Dewa Perang? Rupanya kepala keluarga Liu begitu. Bersemangat bekerja sama dengan keluarga Lin demi Dewa Perang. Ah, tidak. Aku hanya dengar keluarga Lin punya hubungan dengan Dewa Perang. Aku juga sangat mengaguminya. Hanya ingin bertemu saja. Tidak ada maksud lain. Aku undang Dewa Perang ke perayaan asosiasi dagang. Dia sudah setuju. Besok kau akan bertemu dengannya. Benarkah? Aku harus persiapkan diri dengan baik. Kau memang harus persiapkan diri. Selamat, kepala keluarga Liu. Kiao Tianquan, kalian tidak punya kesempatan. Jika kau tidak ingin mati, berlutut dan minta ampun sekarang. Mungkin aku bisa beri keluarga Kiao kesempatan. Benarkah? Siapa yang menang belum pasti. Kita lihat nanti. Nenek, hatiku merasa tidak tenang. Apakah Tuan Shen benar-benar bisa membantu? Aduh, aku tidak tahu. Hanya bisa berharap. Tuan Shen pasti bisa selamatkan kita. Semoga saja. Sepertinya pilihanku benar. Untung putus hubungan dengan keluarga Kiao tepat waktu. Ayah, keluarga Kiao dulu sangat baik pada kita. Tindakan kita ini sangat tidak bermoral. Kau dan adikmu sama-sama bodoh. Di dunia bisnis masih bicara moral. Sangat konyol. Yang bertahan sampai akhir adalah pemenang. Pasti semua sudah tahu. Keluarga Lin dari Haizhou akan segera mengumumkan kerja sama dengan keluarga Liu. Di sini aku ucapkan terima kasih. Keluarga Liu siap bekerja sama dengan semua pihak.
saling menguntungkan. Tentu, di mana ada teman, ada musuh. Bagi yang ingin bekerja sama dengan keluarga Liu, kami sambut dengan tangan terbuka. Bagi yang melawan keluarga Liu, aku akan buat mereka menyesal. Mereka akan membayar mahal untuk ini. Baiklah, sekarang mari kita sambut kepala keluarga Lin. Itu dia. Apakah tuan rumah Lin dan Dewa Perang sudah datang? Segera datang. Bagus, segera umumkan. Kerjasama antara keluarga Lin dan Liu. Kakak. Shensing mungkin bukan. Seperti yang kita pikirkan. Apa maksudmu? Semuanya. Saya Lin Xiao, pemimpin keluarga Lin. Tapi, saya lebih suka dipanggil Changlong. Karena ini adalah nama yang diberikan oleh Dewa Perang. Keluarga Lin benar mengenal Dewa Perang. Astaga, keluarga Liu akan bangkit kali ini. Keluarga Qiao akan hancur. Kenapa Shensing belum datang? Jangan-jangan ada masalah. Kakak, jangan khawatir. Kita akan baik-baik saja. Bagaimana tidak khawatir? Benar juga. Dia hanya orang biasa tanpa kekuasaan. Apa yang bisa dia lakukan? Tunggu sebentar lagi. Tidak bisa menunggu lagi, Nenek. Kita salah percaya orang. Hanker. Tuan rumah Lin, cepat umumkan. Keluarga Liu adalah yang terkuat di Tianfu. Kerjasama pasti tidak masalah, keluarga Liu dikenal jujur. Bekerja sama dengan mereka pasti benar. Sepertinya semua sangat mendukung kami. Kerjasama antara keluarga Lin dan Liu. Saya umumkan, keluarga Lin memutuskan untuk. Keluarga Qiao hancur, tidak ada harapan. Keluarga Su akan bangkit. Keluarga Qiao, Shensing. Kalian akan segera masuk neraka, memutuskan untuk. Bekerja sama dengan keluarga Qiao. Keluarga Qiao, Tuan rumah Lin. Apakah Anda salah bicara? Bukan keluarga Qiao, tapi keluarga Liu. Tuan rumah Lin. Keluarga Qiao. Kami keluarga Liu, bukan keluarga Qiao, benar. Keluarga Lin ingin bekerja sama. Selalu dengan keluarga Qiao. Tidak, Tuan rumah Lin, Anda jelas-jelas berjanji pada saya. Kapan saya berjanji? Omongin kosong. Tunjukkan buktinya, tidak benar. Qiao Tianquan, apakah ini ulahmu? Tuan rumah Lin, maksud Anda bekerja sama dengan keluarga Qiao kami? Ya. Tuan Qiao, Anda tidak perlu curiga. Tapi sebelumnya, sudah ditolak oleh keluarga Lin. Tenang, sebentar lagi Anda akan dapat jawabannya, Tuan Lin. Kami berdua tidak ada permusuhan. Kenapa Anda mempermainkan saya? Benarkah tidak ada permusuhan? Apa maksudnya? Coba pikirkan baik-baik. Siapa yang sebenarnya Anda sakiti? Siapa? Kalau Anda tidak bisa memikirkannya, biar saya yang beritahu. Yang Anda sakiti adalah sang Dewa Perang. Dewa Perang apa? Tidak mungkin, aku bahkan tidak kenal dia. Lagi pula, mana mungkin aku berani menyakiti sang Dewa Perang? Wah, Tuan Lin, jangan-jangan Anda salah sangka? Dia tidak salah, Liu Chongwu. Waktumu sudah habis. Shensing, aku belum mencari kamu. Kamu malah datang lebih dulu, benar-benar mencari mati. Yang mencari mati adalah kamu. Song Long, Jiangong Kerlayuan. Ini urusanku dengannya, tidak perlu kamu ikut campur. Menyebutmu bodoh saja sudah terlalu baik. Changlong memberi hormat kepada sang Dewa Perang. Tuan Shen adalah Dewa Perang? Liu Chongwu ini sudah berani menantang Dewa Perang. Sepertinya dia tidak akan berakhir baik. Tidak mungkin. Dia cuma orang miskin yang tidak berguna. Mana mungkin Dewa Perang? Benar-benar tidak mungkin. Aku sudah periksa latar belakangnya, 3 tahun lalu dia cuma kuli bangunan. Mana mungkin dia Dewa Perang? Jangan sampai kalian tertipu. Jangan sampai kalian tertipu olehnya. Aku lihat siapa yang berani memfitnah sang Dewa Perang. Hari ini aku cabut nyawanya. Yingge memberi hormat kepada sang Dewa Perang. Yingge, pembunuh nomor 1 di Tianfu. Orang yang bisa membuat Yingge berlutut, pastilah sang Dewa Perang. Sang Dewa Perang, katakan saja, hari ini nyawa siapa yang Anda inginkan? Dia benar-benar Dewa Perang. Sayal, rupanya ini semua jebakanmu. Itu karena kamu terlalu bodoh. Kau Dewa Perang pun apa? Kau sudah membunuh anakku. Aku juga akan membunuhmu. Yang terakhir membunuh anakmu bukan aku. Kalau bukan kamu, siapa? Kau bunuh anakku, kau harus bayar dengan nyawamu. Aku akan membunuhmu. Kalau berani, bunuh saja aku. Shenggu pasti akan membalas dendam untukku.
Tianfu akan berubah jadi neraka. Kalian semua tidak akan bisa lari. Aku tidak akan membunuhmu. Kejahatanmu harus dihukum oleh hukum. Lihat ini. Polisi menerima laporan, grup Liu. Klub hiburan di bawahnya diduga terlibat judi massal. Perusahaan keuangan diduga menjalankan bisnis pinjaman ilegal dengan bunga tinggi. Pemimpin keluarga Liu, Liu Chongwu, bersekongkol dengan organisasi jahat, merugikan rakyat. Setelah penyelidikan awal, bukti sudah jelas, polisi akan menangani sesuai hukum. Ternyata burung gagak juga kau yang bunuh. Shenggu tidak akan memaafkanmu. Oh ya? Aku tunggu dia datang mencariku. Tuan Dewa Perang, mohon maafkan aku. Aku hanya sesaat linglung dan tergoda setan. Tapi aku tidak bermaksud buruk, tolong maafkan aku. Maafkan keluarga Su kami. Kakak Shen, tolong maafkan keluarga Su kami. Aku tahu keluarga Su sudah berbuat salah padamu. Tapi kumohon, lihatlah persahabatan kita. Maafkan keluarga Su kami. Sun Yam Feng. Berani sekali kau memohon Tuan Dewa Perang, memaafkan keluarga Su. Saat kau memutuskan untuk berkhianat, sudah tidak ada jalan kembali. Ini salahku. Tuan Liu Pejang, bukankah kau menikahi Xiao Xin? Asalkan kau maafkan keluarga Su, aku akan menikahkan Xiao Xin denganmu. Ayah, apa yang kau bicarakan? Kepala keluarga Su, hatiku sudah terikat, tapi bukan pada Nona Su. Tidak mungkin. Kau jelas-jelas menyukai Xiao Xin kami. Bagaimana bisa tidak suka? Ayah, jangan bicara sembarangan lagi. Kakak Shen. Kakak Shen menikahi Zaiji Qianlan. Bukan Xiao Xin. Tapi kalian tetap punya ikatan. Setidaknya tawaran Xiao Xin, maafkan keluarga Su kami. Nona Su pernah berbuat baik pada keluarga Shen. Kebaikan ini tidak akan kulupakan. Lagi pula, meskipun kepala keluarga Su, kali ini kau membuat pilihan salah. Tapi akhirnya tidak menimbulkan konsekuensi buruk. Aku tidak perlu melakukan apapun pada kalian. Ya. Terima kasih Tuan Dewa Perang. Kalau tidak ada urusan lagi, kami akan pulang. Silakan. Selamat tinggal Tuan Shen. Sampai jumpa Kakak Shen. Sun Yam Feng ini berbatak lemah. Pikiran tidak lurus, keluarga Su. Kedepannya sulit diprediksi. Kurasa, Su Xin dan Su Feng tidak akan membiarkan keluarga Su jatuh. Semoga begitu. Kalian berdua ini bagaimana? Apa maksudmu? Kami pacaran biasa aja. Biasa? Qianlan, aku peringatkan kamu. Jangan main-main dengan perasaan Tuan Shen. Kakak, apa yang kamu bicarakan? Di matamu aku sebodoh itu? Iya, nggak bisa dipercaya. Kepala keluarga Kiao, aku dan Qianlan saling mencintai. Ini bukan main-main. Kamu benar-benar suka dengan Xiaolan kami? Dia lebih tua beberapa tahun darimu. Aku suka dia sebagai orangnya, umur tidak penting. Kalau begitu apalagi yang bisa kukatakan? Semoga kalian bahagia. Kamu tidak perlu mendoakan kami tetap akan bahagia. Dasar anak nakal. Tuan Shen, meskipun keluarga Liu sudah hancur, tapi kultus wudu masih menjadi ancaman. Perkataan Liu Chongwu sebelum ditangkap sangat mengkhawatirkan. Apa sebenarnya yang diinginkan kultus wudu? Mereka ingin mengubah semua orang di Tianfu menjadi boneka. Dan akhirnya menguasai Tianfu. Alasanku menghancurkan keluarga Liu adalah untuk memotong dengan kiri dan kanan kultus wudu terlebih dahulu. Sekarang tanpa dukungan keluarga Liu, kultus wudu tidak akan bisa berkembang. Kepala keluarga Kiao, kamu tidak perlu khawatir. Aku pasti akan memberantas kultus wudu sampai ke akar-akarnya. Hei, bisa bantu aku? Boleh? Suruh aku ngapain? Tentu saja membantumu membawamu pergi. Sepertinya ucapanku akan menjadi kenyataan. Ucapan apa? Menjadi istri Dewa Perang. Kalau begitu, kamu sudah tidak sabar ingin menikah denganku? Mimpi. Kapan kamu mulai menyukaiku? Saat pertama kali melihatmu. Ayo, cowok ganteng, kasih tahu kakak. Siapa namamu? Ternyata sejak saat itu sudah tergila-gila pada kakak. Masih pura-pura serius. Alan, setelah selesai memberantas kultus wudu, kita menikah, ya? Ya. Bos, ibu mertua hilang. Apa? Kamu siapa?
Lihat baik-baik, siapa aku? Kamu Chen Muqing? Tidak, Chen Mu King tidak mungkin semudah ini. Limane. Kamu bilang Shen Lian sekarang akan memilih aku? Atau kamu yang tua dan jelek ini? Kamu benar-benar dia, apa yang kamu inginkan? 20 tahun yang lalu, kamu mirbat Shen Lian diriku. Membuatnya dengan kejam meninggalkanku, dalam keadaan putus asa. Aku terpaksa menikah dengan pemimpin kultus Fodo, M. Abao. Ternyata pria menjijikan itu adalah seorang psikopat. Aku menderita siksaan, untungnya. Akhirnya aku membunuhnya dan menguasai kultus Fodo. Tapi meski begitu, kebencianku pada kalian tidak berkurang sedikit pun. Jelas-jelas kamu yang selalu merusak hubungan kami, kamu bohong. Ketika kamu mengenal Shen Lian, kami sudah berencana menikah, aku yang seharusnya membencimu, bukan? Kamu yang membuat kami tidak tenang. Bohong. Kamulah orang ketiga, kamu yang merebutnya. Chen Muqing, kamu Hila. Hila. Di mana Shen Lian? Aku tanya, di mana Shen Lian? Aku tidak tahu. Shen Lian memberikan kekuatan naga kepada putramu Shen Xing. Apa? Kamu tidak tahu di mana dia? Kalau tidak ingin mati, cepat katakan. Tidak tahu. Baik. Kalau begitu aku akan tanya putra kalian. Jangan sakiti dia. Tidak hanya akan menyakitinya, setelah menemukan Shen Lian, aku akan mengirim kalian sekeluarga ke neraka. Jangan sentuh anakku, jangan. Bos, aku sudah cek rekaman CCTV. Pasti orang kultus Fodo yang membawa ibu. Aku terlalu lengah. Tuan, aku dan Changlong. Saat tiba di markas kultus Fodo, sudah kosong. Tampaknya mereka sudah bersiap-siap. Dan kami menemukan orang hilang lainnya di ruang bawah tanah. Kami mencari di mana-mana, tidak menemukan ibu. Mereka akan mencariku, semoga mereka tidak bodoh. Sampai menyakiti ibuku. Jika ingin menyelamatkan Li Menhi, datanglah ke gudang selatan. Hanya kamu sendiri, jika ketahuan ada orang lain. Nyawa ibumu tidak akan selamat. Bagaimana? Changlong, Yingge, tetap di posisi. Tanpa izinku, jangan bertindak sendiri. Bos, apakah mereka menyuruhmu pergi sendiri? Ini pasti jebakan, kita tidak boleh tertipu. Sudah kukatakan, tetap di posisi. Shen Xing, aku akan menemanimu, berhenti. Changlong, lindungi dia. Ya, Shen Xing, aku akan menemanimu. Chen Mu King, jika ada masalah, hadapi aku. Sekarang ini bukan lagi urusan antara kau dan aku. Shen Xing menghalangi rencanaku, dia harus mati. Mari kita selesaikan dendam lama dan baru sekaligus. Dia datang. Shaoxing, siapa yang menyuruhmu datang? Pergi, cepat pergi. Lepaskan ibuku. Mungkin, Apa yang harus kulakukan agar kau melepaskannya? asalkan kau memberitahuku di mana Shen Lian. Aku akan melepaskan ibumu begitu bertemu dengannya. Jangan beritahu dia. Ternyata Shen Lian benar-benar masih hidup. Cepat katakan di mana dia, atau aku akan membunuhnya. Lepaskan dia dulu, baru aku akan memberitahumu. Kau pikir aku bodoh? Mau bicara atau tidak? Berhenti. Mau bicara atau tidak? Dia sudah mati. Apa katamu? Aku bilang dia sudah mati. Tidak mungkin. 20 tahun lalu aku ingin membunuhnya. Tapi karena lemah hati, dia berhasil melarikan diri. Selama ini aku terus mencarinya. Kehadiranmu memberiku harapan. Sekarang kau bilang dia sudah mati. Aku tidak percaya. Xiao Xing, kau benar-benar bertemu ayahmu? Ya, aku bertemu dengannya saat di penjara. Pantasan selama ini aku tidak bisa menemukannya. Ayahmu benar-benar sudah mati? Setelah dia menyerahkan posisi naga dewa padaku, dia, Pada akhirnya kalian berdua bertemu juga. Mu King, aku sudah memberitahumu. Lepaskan ibuku. Dia benar-benar sudah mati.
kalian yang membunuhnya. Aku akan membalas dendam untuknya. Xiao Xing, cepat pergi. Dia sudah gila, cepat pergi. Petakkan kakinya. Jangan pedulikan aku, cepat pergi. Jangan. Mu Qing. Ini semua salahku. Lepaskan anakku, bunuh saja aku. Baiklah. Jangan. Tenang, kalian semua akan mati. Ibu. Tapi aku mau bermain dulu. Bawa keluar. Alan. Bagaimana? Tidak bisa. Tidak bisa hanya menunggu begini. Pilih. Siapa yang ingin aku bunuh dulu? Mungkin jika mau aku baik, aku akan melepaskan yang lain. Shenxing, jangan pilih aku. Xiao Xing, pilih Nona Kiao. Ibu ingin menemani ayahmu. Ini salahku. Aku seharusnya tidak kabur. Shenxing, jangan pilih aku. Cepat pilih, atau aku yang memilihkan untukmu. Tidak. Cepat pilih, Xiao Xing. Pilih Nona Kiao, biarkan ibu menemani ayahmu. Jangan. Tidak memilih? Kalau begitu aku bunuh ibumu dulu. Lalu bunuh wanita kamu. Jangan. Kalau begitu, kamu yang mati dulu. Bos, tidak apa-apa? Xiao Xing, kakimu bagaimana? Tidak apa-apa, Ibu. Alan. Ini salahku. Seharusnya tidak kabur. Tidak apa-apa. Nona Kiao, kamu juga tidak perlu terlalu menyalahkan diri. Kami juga bisa sampai di sini karena kamu. Bos, aku rasa hal ini. Ada yang sengaja mengarahkan kita ke sini. Pulang dulu, ayo pergi. Tante, ayo. Alan, ada apa? Aku tidak apa-apa. Alan, kamu kenapa Alan? Kamu kenapa Alan? Aku tidak apa-apa. Shenxing, aku ingin bicara denganmu. Baik. Kamu mati saja. Nona Kiao, kamu sedang apa? Alan, Bos, kamu sebenarnya sedang apa? Aku sedang apa? Apa yang terjadi? Kau tidak apa-apa? Aku tidak sengaja. Alan, kau terkena racun Vodo. Apa yang terjadi? Bagaimana ini? Jangan takut. Changlong, kendalikan dia. Nona Xiao. Wang Meina. Shenxing, lama tidak berjumpa. Liu Chengjun kau yang bunuh? Aku ini. Tapi, berkat kau, aku cuma kasih dia obat sedikit. Kau masih ingin tahu apa lagi yang kulakukan? Aku mengerahkan anak buahmu ke sini. Membunuh Chen Mu Qing. Dan memberimu racun, membuatnya membunuhmu. Saingnya, Jia Sempa. Tapi tidak apa, hutang kalian padaku akan kukembalikan. Satu persatu. Wanita bodoh ini sudah menciptakan racun boneka tingkat tinggi, seharusnya bisa membunuh kalian. Dan menguasai Tianfu, tapi karena kau jadi tidak waras. Kalau begitu, biarkan aku yang mengendalikan semuanya. Ingat, lindungi ibuku. Ja? Percuma. Hanya jika dia membunuhmu, racun bisa hilang. Kalau tidak, dia yang akan mati. Alan, Bos, orang-orang ini aneh, tidak bisa mati. Alan, Dewa Perang, bagaimana ini? Alan, bangun Alan. Shenxing, bunuh aku. Bunuh aku, kau tidak akan terluka. Alan, Shenxing, aku sakit. Bunuh aku. Wang Meina.
Shensing. Alan, kenapa kau begitu bodoh, Alan? Karena kakak ingin kau hidup. Maaf, Alan, aku tidak bisa melindungimu. Kau bilang setelah selesai dengan Fodo, kita akan menikah. Aku tidak bisa menunggu. Tapi aku sangat ingin menjadi pengantinmu. Ya, kamu sudah janji padaku, kamu akan menjadi pengantinku. Kita akan punya banyak anak. Masih banyak hal yang belum kita lakukan, kamu tidak boleh mati. Alan. Wanita bodoh lagi. Tidak ada waktu untuk bermain dengan kalian. Kamu tidak boleh mati, Alan. Alan. Apa yang kalian lakukan? Orang yang ingin kalian bunuh adalah dia. Maaf. Kamu memelukku terlalu erat. Aku menitipkan adikku padamu. Kamu harus memperlakukannya dengan baik. Aku akan. Bos, belum bersumpah, buru-buru banget? Cepat. Semuanya. Kalau begitu, Tuan Shensing, apakah kamu bersedia menikahi Nona Qianlan? Baik dalam kekayaan maupun kemiskinan, kesehatan maupun penyakit. Aku bersedia. Kalau begitu, Nona Qianlan, apakah kamu? Aku bersedia. Sepertinya ini tidak ada hubungannya denganku, kalian saja. Kakak, buka cadarnya. Siam Dong. Alan, betapa beruntungnya aku bisa menikahimu. Cowok ganteng. Cepat bilang ke kakak. Siapa namamu? Kamu suka aku. Kamu tidak boleh mati, Alan. Aku akan membuatmu menjadi wanita paling bahagia di dunia ini. Siam Dong. Bertemu denganmu adalah keberuntunganku, Shensing. Aku mencintaimu. Siam Dong.